Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Ibu Desi. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Desi? Alhamdulillah saya juga baik, Ibu Ning. Jadi gimana, Bu Ning? Kemarin saya terima pesan WA dari Ibu Ning kalau hari ini ada yang mau didiskusikan. Ada yang bisa Iya, saya bantu, Ibu Ning? iya benar sekali Ibu Desi. Ada hal yang mau saya diskusikan dengan Ibu Desi. Semacam curhat begitu Bu Desi. Ah, sepertinya asik nih. Iya, Em, Kalau boleh saya tahu, apa yang ingin Ibu diskusikan pada hari ini? iya. Ini tujuan saya. Saya berharap dalam diskusi ini bisa menemukan solusi untuk salah satu anak perwalian saya yang sering terlambat. Bahkan tidak masuk sekolah seringnya Bu Desi. Saya ingin bantu dia agar dia lebih disiplin dan tidak ketinggalan pelajaran. Oh, begitu. Jadi saya menangkap kalau ibu ini punya perwalian yang sering terlambat atau mungkin sering tidak masuk kelas. Jadi hal itu yang ingin ibu diskusikan pada siang hari ini. Iya, benar sekali Bu Desi. Jadi ini anak perwalian saya ini sering terlambat datang ke sekolah itu alasannya karena tidak ada yang membangunkan dia di pagi hari sehingga dia kesulitan datang tepat waktu seperti itu. Kalaupun dia datang ya datangnya terlambat seperti itu Bu Desi. Oh, begitu. Jadi masalah anak ini adalah dia kesulitan bangun pagi. Ya, Untuk itu, dalam melaksanakan rencana ke depannya, apakah Ibu akan melibatkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ibu? eh, apakah di sini kalau melibatkan itu Ibu mungkin saya akan melibatkan orang tua. Iya. Terus juga saya akan melibatkan tentu saja melibatkan BK guru Ibu Ibu Desi untuk bisa membantu saya dalam menangani permasalahan anak perwalian saya ini. Iya, Ibu. Jadi, Ibu akan melibatkan orang tua dan juga guru BK. Terus selanjutnya, kira-kira komitmen apa yang Ibu akan lakukan agar program Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Kalau soal komitmen, tentu saja saya akan terus konsisten ya dalam memberikan dukungan dan memantau kemajuan anak ini serta memastikan orang tuanya terlibat dalam menangani anak ini bersama. Kemudian juga mungkin saya akan terus mengingatkan anak ini untuk eh, apa tentang pentingnya disiplin agar dia tetap terus termotivasi untuk bisa datang ke sekolah lebih awal seperti itu. Oh, begitu, Ibu ya. Jadi, selanjutnya, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa siswa tersebut terlibat aktif untuk eh, bagaimana Ibu bisa tunggu sebentar, Ibu. Sorry, Ibu. Jadi untuk kondisi seperti itu, Ibu bisa menggambarkan kalau sekarang itu Ibu berada di posisi angka berapa? Dalam menangani anak ini ya Bu. Iya. Ya kalau saya bisa ditanyai rating saya berada di angka berapa, mungkin saya berada di angka 6 ya. Eh, saya di posisi itu atau di angka itu saya cukup yakin bahwa saya akan bisa menangani
permasalahan anak ini. Namun saya sedikit khawatir dengan seberapa besar komitmen dari pihak orang tua dalam mendampingi anak tersebut. Sebab sebenarnya penyebab dari dia sering terlambat ini adalah dia sering begadang, dia sering ngumpul dengan temannya, bermain di luar atau bermain biliar yang saya telusuri kemarin itu, Bu. Kemudian dia pulangnya larut malam. Jadi saya lihat di sini kurang pengawasan dan kontrol dari pihak orang tua, sehingga ini memperburuk situasi. Terus ketika dia pulang juga, ketika dia tidur larut malam seperti itu kan pastinya mengantuk, dan ini tidak ada yang bisa memastikan dia bangun di pagi hari. Jadi lingkungan keluarga yang mungkin sedikit kurang perhatian ya, kebiasaan buruk ini terus membuat dia jauh dari rutinitas yang seharusnya, termasuk dia tidak tanggung jawab, mereka tidak tanggung jawab dalam hal pendidikan anak seperti itu. Kemudian juga saya sudah menelusuri lebih jauh lagi seperti apa kondisi dari rumah, keadaan rumahnya. Ternyata orang tuanya ini sudah berpisah, jadi tidak hidup bersama lagi, dan anak ini tinggal hanya dengan bapaknya. Nah, sayangnya bapaknya ini kurang pengawasan terhadap aktivitas anaknya ini, terutama di malam hari. Yang lebih sering mengawasinya itu justru ibunya. Dan ibunya ini kan tidak tinggal dengan dia. Jadi kesulitannya adalah dia memantau anaknya itu sulit, hanya memantaunya lewat HP. Yang sebenarnya berhadapan langsung dengan dia ini adalah bapaknya. Nah, ketika saya mengundang orang tuanya, yang selalu hadir itu adalah hanya orang tua perempuan, yang ibunya. Sementara ayahnya tidak datang, tidak sering memenuhi undangan seperti itu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya di sini memang sangat membutuhkan konsistensi dari dukungan orang tua ibu ya. Iya, Iya, kalau dilihat di sini, kalau untuk permasalahan ini memang seharusnya orang tua sangat berpengaruh. Namun dilihat di sini ternyata hubungan kedua orang tua ini tidak lagi dalam satu rumah. Makanya ini anak ini memang sulit untuk dikontrol. iya, iya. Nah, sudah sejauh itu ibu pelajari situasi anak ini, lalu ke depannya kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan? Ya, saya berencana untuk berbicara langsung dengan ayahnya, Bu, ya, karena memang saya belum bertemu dengan bapaknya secara langsung, ayahnya secara langsung. Jadi saya ingin bertemu dengan ayahnya, memberikan pemahaman agar lebih aktif ya dalam mengontrol aktivitas anaknya di malam hari, kemudian memastikan anaknya pulang lebih awal, jangan tengah malam, jangan larut malam seperti biasanya. Kemudian juga bapaknya juga harus menciptakan kebiasaan bangun pagi secara konsisten ya. Selain itu juga saya juga harus menyarankan anak tersebut membuat jadwal tidur lebih teratur. Kemudian juga dia bisa menggunakan alarm untuk bisa bangun sendiri. Jadi dia itu bisa harus mandiri, jangan selalu bergantung kepada orang lain ya, karena tidak selamanya dia bersama orang tuanya. Jadi ya harapannya adalah dia harusnya bisa mengatasi masalahnya sendiri. Walaupun ini pastinya akan bertahap ya, Bu ya. Seperti itu. Iya, jadi seperti itu kondisi ideal yang ibu harapkan. Lalu tindakan ke depannya mungkin ibu apa yang bisa membantu ibu untuk bisa mengukur sejauh mana program ibu ini bisa berjalan dengan baik. Iya, itu seperti tadi
Saya melibatkan guru BK ya, walaupun sejauh ini saya sudah bersama-sama dengan dengan guru BK untuk mengawal untuk mengatasi permasalahan anak ini. Kemudian juga saya dibantu oleh Wakasih Kesiswaan, alhamdulillah dalam mengontrol kehadiran anak tersebut. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi saya melibatkan beberapa orang ya, kemudian juga teman-temannya, kemarin juga ada teman dekatnya yang saya libatkan juga, yakni ketika ke sekolah menyempatkan diri untuk mampir ke rumahnya untuk bisa membangunkan anak-anak ini ya di pagi hari seperti itu. Jadi itu yang mungkin orang-orang yang bisa saya libatkan dalam membantu saya menangani anak. Jadi Ibu akan mengoptimalkan bantuan dari orang tua, BK, dan juga teman-temannya Ibu ya. Ya, Itu ya. rencana yang bagus Bu. Terus selanjutnya kapan rencana ini akan berjalan? Kapan Ibu akan memulai rencana itu? Ya, saya berencana akan memulainya dalam beberapa hari ini ya. Kemudian untuk bisa memastikan ada perubahan dari rutinitas anak ini, mungkin saya butuh waktu beberapa minggu atau mungkin sekitar 1 bulan ya, untuk memastikan itu mulai terbentuk. Kemudian saya akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan selama proses ini agar langkah-langkah yang saya ambil ini bisa efektif. Iya, bagus sekali Bu. Saya harap ke depannya kita bisa bertemu lagi untuk memastikan kalau sejauh mana program Ibu ini sudah berjalan. Ya, Bagaimana Ibu nih, Ibu hari ini? ya, alhamdulillah. Setelah berdiskusi dengan Ibu Desi pada siang hari ini, saya merasa lega, kemudian saya merasa lebih yakin lagi dan optimis bahwa saya bisa menangani masalah anak ini. Kemudian mungkin dari dukungan dari orang tua seperti tadi yang sudah disebutkan, ada guru BK, kemudian juga anak-anak lainnya, saya yakin dan percaya anak ini bisa berubah, Ibu Desi. Terima kasih Ibu Desi atas diskusinya hari ini, Ibu Desi telah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan curhatan dari saya tentang anak wali saya. Seperti itu, Ibu Desi. Sama-sama Ibu Ning, saya tunggu kabar selanjutnya ya Ibu Ning. Iya Ibu Desi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Desi tidak kedengaran suaranya. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu Ning. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Ibu Desi. Sehat Ibu Ning. Ya, Ibu Desi, sebagaimana yang Ibu sampaikan lewat telepon kemarin, ada hal yang ingin Ibu bicarakan dengan saya ya. Dan kira-kira apa yang jadi harapan Ibu dari pembicaraan kita pada siang hari ini? Iya Bu, saya berharap hari ini saya bisa mendapatkan pandangan dan solusi untuk masalah yang saya hadapi pada saat ini Bu. Ya, baik. Memangnya ada masalah apa yang sedang Ibu hadapi saat ini di kelas, Ibu Desi? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa terganggu dengan kondisi kelas yang seringkali ditemukan itu banyak sampah. Jadi kondisi ini seringkali ada ketika jam istirahat selesai. Jadi ini buat saya merasa terganggu karena sudah ada beberapa orang guru juga sempat mengeluh ke saya persoalan yang sama, Ibu. Oh ya, jadi masalahnya adalah tentang sampah ya Bu Desi yang menumpuk. Mungkin setelah jam istirahat itu karena mereka sudah
jajan ya Ibu Desi. Jadi produksi sampahnya banyak ya Bu Desi ya, seperti itu. Iya, iya seperti itu Ibu. Ya baik. Menurut Ibu, apa penyebab utama dari masalah ini? Mengapa anak-anak tidak membuang sampah pada tempatnya? Kenapa dibiarkan kayak berserakan seperti itu ya Bu? Sampai bisa mengganggu pemandangan. Iya, kalau saya lihat Bu, mereka ini belum punya tanggung jawab atau mungkin juga bisa didasari dari tidak ada tidak ada pengetahuan atas dampak yang terjadi lingkungan lingkungan sekitar yang kotor. Ya, jadi masih kurang rasa tanggung jawab mereka ya Iya, Ibu dalam iya, kebersihan kelas ya. Ya baik. Jadi sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Desi, seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan? Bagaimana kira-kira gambaran kelas Ibu jika nanti masalah ini teratasi? iya. Kondisi idealnya Kalau seperti kalau yang saya harapkan itu Ibu, saya sebagaimana kondisi kelas yang nyaman itu tentunya keadaannya pastinya bersih. Jadi saya harap di dalam di dalam pembelajaran itu kelas tetap terjaga kebersihannya. Jadi ini akan mungkin bisa mendukung situasi belajar kita lebih efektif. Nah, ya, jadi kondisi idealnya seperti itu ya Bu Desi. Ya. Ya, kondisi yang nyaman, bersih ya. Iya. Jadi anak-anak juga turut nyaman dalam belajar. Ya, sejauh ini apakah Ibu sudah mencoba beberapa strategi untuk mengatasi masalah sampah ini ya Bu Desi? Sudah Bu, saya sudah sering kali mengingatkan dan juga sudah membuat keyakinan kelas, tapi sampai sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan. Saya merasa mungkin memang alasannya itu yaitu Ibu faktor karena memang mereka belum punya kesadaran dan mereka tidak tahu dampaknya seperti apa. Ya, jadi anak-anaknya belum sadar bahwa dampak dari membuang sampah sembarangan itu kayaknya mereka belum bagaimana tahu ya betapa Iya, ya alangkah buruknya dampak dari membuang sampah sembarangannya itu Bu Desi. Jadi kesadaran mereka belum sampai ke sana ya Bu Desi. iya begitu Ibu. Ya baik. Terus menurut Ibu Desi apa yang membuat atau faktor apa sih yang bisa mempengaruhi kesadaran anak-anak terhadap kebersihan? Saya pikir mungkin di sini saya lebih ke bagaimana bisa memberikan mereka ilustrasi atau gambaran seperti apa nantinya kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, kita akan jauh dari dampak-dampak yang buruk. Seperti itu, Ibu. Ya, ya bagus ya. Jadi Ibu Desi nanti akan memberikan gambaran seperti apa sih nanti dampaknya apabila membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Iya, Jadi ya jika kita bisa merating dari angka 1 hingga 10, menurut Ibu Desi berada di angka berapa nih untuk keyakinan Ibu dalam menerapkan rencana dari tadi itu yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu nanti akan bisa menayangkan sesuatu yang bisa memberikan dampak dampak pada anak-anak atau iya. menayangkan ya video yang dampak buruk dari membuang sampah sembarangan seperti itu. Kalau yang saya lihat posisinya sekarang tuh kan Bu, posisinya di 6. Ya, Jadi saya harap saya bisa naik di angka 8, kayaknya cukup Bu. ya. Jadi itu Iya, Ibu berada untuk saat ini iya, berada dalam angka angka 6. 6 ya. Iya, Yakin bahwa ini bisa nanti diterapkan iya, dan program ini bisa berjalan dengan efektif ya Bu Des ya. iya. Saya harap seperti itu Ibu. Iya,
Baik. Berdasarkan pengalaman ini, apa rencana yang maksudnya kan dari yang Ibu program yang Ibu rencanakan ini, apa kira-kira rencana yang Ibu lakukan untuk mulai mengatasi masalah kebersihan ini dengan lebih efektif lagi? Dari selain tadi, selain apa menayangkan video atau apalah. Iya. Jadi kalau menurut saya ini saya akan memberikan sosialisasi mungkin dari saya sendiri, Bu. Itu berupa membuat tayangan melalui video. Di situ akan menampilkan dampak buruk dari tidak bisa menjaga kebersihan di lingkungannya. Lalu mungkin ke depannya ini saya akan memasukkan rencana ini dalam kegiatan ini. Jadi ini akan berkesinambungan. Jadi penerapannya bukan di kelas saya saja, jadi ini akan menyeluruh di kelas-kelas lain sehingga yang bersih bukan cuma kelas saja, melainkan sekolah. Jadi mungkin Ibu akan seperti yang rencana Ibu menayangkan video manfaat dari atau dampak dari membuang sampah itu ya. Jadi Ibu berharap ini juga bisa diterapkan di kelas-kelas lain, bukan hanya di kelasnya Ibu Desi ya. Ya, baik. Itu langkah yang sangat baik Bu Desi, luar biasa. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa seluruh siswa yang terlibat aktif dan benar-benar memahami pentingnya kebersihan? Apakah ada program edukatif lainnya yang ingin Ibu coba? Mungkin saya bisa berkolaborasi mungkin Bu dengan Dinas Lingkungan Hidup agar mungkin bisa menambah semangat mereka dalam kegiatan ini, dalam program ini. Oh ya, kapan rencana ini akan Ibu mulai dan berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melihat hasil atau perubahan yang signifikan? Saya harap bisa secepatnya Bu, mungkin 1-2 hari ini dan mungkin paling lambatnya itu di minggu depan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa memantau apa perubahan ini Bu? Saya rasa 2 minggu mungkin cukup Bu. Oh ya, jadi 2 minggu ya waktu yang dibutuhkan ya. Iya. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bisa melihat apakah ada perubahan dari kebiasaan yang buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik ya. Iya, Ibu. Ya. Oke, dalam melaksanakan rencana ini siapa saja yang Ibu bisa libatkan dalam membantu memastikan program ini berjalan dengan baik? Apakah Ibu perlu dukungan dari pihak lain seperti guru, orang tua? Kalau tadi yang Ibu Desi sebutkan adalah Dinas Lingkungan Hidup ya dalam melakukan sosialisasi ya. Nah, kalau untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, itu Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja kira-kira? Iya, tentu saja saya akan membutuhkan dukungan dari teman-teman saya karena ini penerapannya akan diterapkan di dalam sekolah. Ya. Iya. Ya, jadi ada teman-teman guru juga ya Ibu Desi ya. Iya. Ya. Terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Strategi Ibu untuk menjaga konsisten dari siswa dalam menjaga kebersihan itu apa kira-kira Bu? Saya mungkin akan terus memberikan pengawasan dan evaluasi, lalu mungkin memberikan penghargaan-penghargaan kecil buat siswa yang bisa terlibat aktif dan mungkin yang sudah memberikan peningkatan. Ya, jadi ada penghargaan semacam penghargaan gitu Bu untuk bisa agar anak-anak bisa konsisten ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Iya. Bagaimana cara Ibu memastikan agar program ini tetap berjalan dalam jangka panjang dan tidak hanya berjalan di awal saja? Kan biasanya itu hanya di awal-awal yang bagus, kemudian semakin ke sini semakin berantakan lagi kayak itu.
Seperti itu Ibu Desi. Nah, gimana cara Ibu memastikan agar program ini terus berjalan dan tidak hanya berhenti di tengah jalan saja? Iya. Jadi saya ini mungkin akan memberikan evaluasi tiap minggunya, Bu, karena mungkin saya akan menggunakan hari Kamis karena itu bertepatan dengan jadwal piket saya. Jadi di situ akan saya memberikan evaluasi. Namun untuk jangka panjangnya itu saya akan menggunakan waktu P5, kegiatan P5. Oh ya. Jadi Ibu akan gunakan waktu akan dilaksanakan pada waktu P5 atau gimana, Bu? Iya, untuk jangka panjangnya ini evaluasinya dipantau melalui kegiatan P5. Sementara untuk jangka waktu pendeknya itu tiap minggu akan saya kontrol di hari piket saya di hari Kamis. Ya, baik, Bu Desi. Oke, setelah kita berbicara dan merumuskan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, bagaimana perasaan Ibu Desi setelah perbincangan ini? Saya semakin yakin dalam memiliki rencana ini, Bu. Saya merasa saya dapat mengatasi masalah ini dan saya lebih percaya diri untuk melibatkan siswa dan pihak-pihak lainnya, Bu. Ya, jadi dalam menjaga kebersihan ini ya, Bu ya. Iya. Iya, senang sekali mendengarnya Ibu Desi. Semoga rencana ini berjalan dengan baik dan jika Ibu membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya selalu siap bersedia membantu. Terima kasih atas diskusinya hari ini, Bu Desi. Terima kasih Bu atas bantuan yang saya sama-sama Ibu Desi hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Gede. Apa kabar? Semoga ya, selamat baik dan sehat ya. Selamat siang Ibu. Syukur alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih. Semoga Ibu juga sehat ya. Amin. Jadi bagaimana Pak Gede, sebagaimana kemarin nih Pak Gede menelpon saya ya, mungkin saya WhatsApp ya. Pak Gede menyampaikan bahwa ada hal-hal yang ingin diskusikan dengan saya. Kira-kira apa yang ingin Bapak bahas hari ini ya? Ya, betul sekali Bu. Saya ingin sekali membahas tentang salah satu siswa di kelas saya yang sangat malas mengerjakan tugas. Saya merasa ini menjadi masalah besar karena mempengaruhi perkembangan akademis saya. Saya berharap bisa menemukan solusi yang untuk mengatasinya. Baik Pak. Apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita pada siang hari ini? Apa tujuan utama yang ingin Bapak capai terkait masalah anak ini, Pak? Tujuan saya adalah untuk membantu siswa tentunya ingin menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan segala tugas-tugasnya di sekolah. Nah, saya ingin dan bisa menyelesaikan tugas tanpa harus selalu diingatkan gitu. Ya baik Pak. Memangnya apa yang Bapak identifikasi sebagai masalah utama yang dihadapi anak ini? Apa penyebab utama menurut pengamatan Bapak? Penyebab utamanya apa kira-kira Pak Gede? Setelah saya amati, siswa ini sepertinya kurang termotivasi dan merasa penting untuk mengerjakan tugas. Di rumahnya juga tidak ada tekanan ataupun pengawasan yang cukup dari orang tua untuk memastikan dia bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, hal ini membuat dia cenderung untuk menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Oh ya, jadi kurangnya pengawasan yang cukup dari orang tua ya Pak, sehingga dia merasa santai aja begitu. Kalau bahasanya anak-anak santuy ya, seperti itu ya Pak. Ya.
Ya, sebelum kita lanjutkan lagi Pak, saya ingin tahu lebih jauh kondisi ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan yang terjadi pada siswa ini nanti? Saya ingin dia lebih mandiri, kemudian disiplin, memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, Tentu kondisi idealnya itu adalah dia mampu mengatur waktu belajarnya dengan baik, sehingga tidak perlu selalu terus diingatkan seperti itu. jadi sudah kesadaran dari diri sendirinya ya Pak ya. Ya. Baik, dari informasi yang sudah Bapak kumpulkan, apa rencana Bapak untuk membantu siswa ini agar bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab? Langkah-langkah apa yang akan Bapak ambil kira-kira Pak? Eh, saya berencana untuk berbicara lebih intensif dengan orang tuanya, Hmm, khususnya memberikan pemahaman agar mereka lebih terlibat dalam mengawasi tugas-tugas sekolah anak. hmm. Dan selain itu, saya juga akan mencoba untuk memberikan tugas yang lebih menarik dan relevan dengan minat siswa tersebut, nah, agar dia lebih tertarik untuk mengerjakannya. Iya. Jadi di sini Pak Gede nanti akan melibatkan orang tua ya dalam dalam mengawasi tugas-tugasnya anak. Kemudian juga mungkin akan memberikan tugas yang lebih menantang, lebih menarik ya Pak, biar anak Ya, ini ya tertarik untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya. benar sekali, Bu. Ya, itu rencana yang sangat baik, Pak. Sekarang jika bisa saya bisa memberikan rating dari angka 1 sampai 10, di mana Bapak merasa yakin dalam kemampuan Bapak untuk bisa menerapkan rencana ini, Pak? Kalau dilihat dari ratingnya, Hmm, saya rasa saya berada di angka 7, Bu. hmm, Eh, saya cukup yakin, hmm. tapi saya sadar tantangan utamanya itu adalah melibatkan orang tua agar mereka lebih aktif dalam membantu. Ya, karena memang mungkin tugasnya ini yang paling banyak tidak dikerjakan itu tugas PR-nya ya, Pak. Ya, betul Jadi sekali. memang benar-benar membutuhkan pengawalan Hmm, dari orang tua di rumah ya, Pak. benar sekali, Ibu. Baik, jika orang tua kurang terlibat atau kurang mendukung, Pak, apa langkah lain yang bisa Bapak lakukan untuk memastikan siswa ini tetap termotivasi? Jadi langkah lain yang bisa saya lakukan itu jika orang tua kurang mendukung, saya akan mencoba lebih banyak memberikan dukungan di sekolah. Misalnya dengan memberikan pengingat secara berkala kepada siswa Mm-mm. tersebut. Kemudian saya juga akan memberi tugas-tugas yang lebih menantang tapi menyenangkan. Nah, Ya, agar dia merasa lebih tertarik dalam menyelesaikan soal ataupun tugas-tugas yang diberikan. ya, luar biasa, Pak. Kapan Bapak berencana memulai langkah-langkah ini? Dan apakah menurut Bapak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat perubahan pada siswa ini? Apakah itu Uh, waktu yang lama atau gimana, Pak? uh, saya berencana memulai minggu depan dengan berbicara kepada orang tuanya terlebih dahulu. Hmm. Mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 bulan untuk melihat perubahan yang signifikan. Oh ya, jadi 1 bulan atau 2 bulan waktunya cukup Ya, ya untuk bisa melihat perubahannya ya, Pak ya. benar. Bagus. Terus komitmen apa yang Bapak akan buat untuk memastikan hal ini berjalan dengan baik secara berkelanjutan, Pak? Saya berkomitmen untuk terus memantau perkembangan siswa ini secara konsisten, baik melalui pengamatan langsung di kelas maupun melalui komunikasi dengan orang tuanya. Saya juga akan melibatkan wali kelas dan orang tua lain. Siswa ini benar-benar mendapatkan dukungan yang lebih luas. Ya, jadi Bapak di sini akan melibatkan orang tua, selain orang tua ya, melibatkan wali kelas, kemudian guru-guru lainnya ya, yang mungkin yang Ya, ngajar di kelasnya anak ini ya, Pak ya. ya, benar sekali, Bu. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang mungkin bisa membantu, misalnya rekan guru atau staf sekolah lainnya, Pak? Eh, saya akan meminta bantuan dari guru bimbingan ya atau Hmm. guru BK
kemudian untuk memberikan pendekatan yang lebih personal kepada siswa ini. Mungkin dengan sesi bimbingan secara individual, siswa ini akan lebih terbuka dan menemukan motivasi baru. Oh ya, jadi memang harus butuh bimbingan konseling juga ya Pak ya, guru-guru Ya. BK ya Pak. Benar sekali. Ya, luar biasa sekali Pak, rencana yang sangat bagus. Ini adalah upaya yang sangat tepat untuk mendukung perkembangan siswa ini ke arah yang lebih baik. Ya. Setelah berbincang-bincang tentang langkah-langkah yang akan diambil, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Saya merasa lebih yakin dan optimis, Bu. Dengan langkah-langkah ini, saya harap siswa tersebut bisa mulai berubah dan lebih bertanggung jawab. Saya juga merasa lega, merasa lebih plong, berdiskusi dengan Ibu. Nah, karena sekarang saya menjadi termotivasi dalam membimbing siswa tersebut. Nah, terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Ibu. Ya, sama-sama Pak. Saya yakin Bapak sudah merencanakan langkah yang lebih baik dan dengan kerjasama yang baik pula, kita pasti bisa melihat hasil yang positif ya tentang anak-anaknya Pak. Ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Gede. Sama-sama Ibu. Atas hari ini ya. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang. Silakan Ibu Desi.